الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Di dalamnya ada kandungan-kandungan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala yang kada semua orang yang membaca mengetahui akan kelebihan-kelebihan ini, dan ulun ini dapatkan di dalam kitab Al-Bahrul Madid. Itu lautan yang luas, lautan yang luas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluasakan hati kita, meluasakan dada kita, meluasakan jiwa kita, sehingga ketika kita menyebut atau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri kita ketika itu ada di mana-mana. Nah, di sini disebutkan hadis ma qara'aha, ay mengisahkan kisah Yasin tud'a al-mu'immah, disebutkan surah yang mengumumi. Dulu beberapa, kalau tidak salah ada 12-13 hadis yang sudah ulun bacakan, namun kadada di dalam antara hadis itu yang membicarakan masalah ini. Ma qara'aha tadfa'u an yud'a Yasin tud'a al-mu'immah ta'ummu sahibaha bi khairid darain. Yasin itu disebutkan dengan surah yang mengumumi atau taruhlah meliputi, yang meliputi akan orang yang membacanya, entah yang membaca itu seperti kita membaca atau yang mengetahui kandungan-kandungannya, dengan apa? Bi khairid darain, diberikan Allah Ta'ala kebaikan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat. Wad-dafi'ah, yang menolak tadfa'nahu kulla syarr, menolak akan dari orang yang membacanya itu dari setiap kejahatan. Wa tuqbalahu kullu hajatin, dan dikabulkan setiap keinginan-keinginan, ai keperluan-keperluan. Di dalam hadis lain, Yasin lima quri'a lahu, sudah dijelaskan itu Yasin itu apa yang kita niatakan, apa yang kita niat, berapa kita nak macamnya meniatakan di dalamnya itu, ya kan? Dan di sini orang banyak salah paham ketika dahulu para guru-guru kada pernah belajarkan tentang masalah niat ini, lalu dianggapnya kada perlu. Padahal ketika malam nisfu Sa'ban, kenapa kita membacanya itu dengan niat? Sementara di malam-malam lain kita kada pernah berniatnya. Itu Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, setiap membaca itu ada niat-niat yang tertentu. Bahkan ulun sudah jelaskan kenapa Syekh radhiyallahu ta'ala anhu itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di waktu bangun kada seperti para wali-wali yang lain. Para wali-wali yang lain itu kayak apa jaganalnya itu apabila sudah apa ngaranya sudah melihat, kadang-kadang sekali aja melihatnya, ya kadang-kadang disebutkan sekian kali. Nah, sementara Syekh radhiyallahu taala anhu itu bukan sampai sidin meninggal dunia, bahkan sampai sekarang ini sidin dengan Rasulullah itu sampai sekarang. Rasulullah menyatakan la ufariquka, aku kada memisahi di sini dengan engkau. Nah, ternyata
ulun dapatkan dari Sidi Abdullah Mustafa Alwi, itu adalah daripada salat, kaifiat salat yang diajarkan oleh Rasulullah dengan surah yang dibaca. Itulah surah Yasin, di antara surah itu surah Yasin. Nah, disebutkan ma qara'aha khaifun ila amin, kadang membaca akan dia itu oleh orang yang takut. Orang yang takutan kan kayak orang di Irak, bom situ sini datang, kan timbul satu ketakutan. Artinya negeri itu sudah kada aman lagi. Orang yang membaca surah Yasin itu diamankan. Wala ja'iun ila syadi', kada membacakan dia oleh orang yang kelaparan, melainkan dikenyangkan Tuhan. Wala atsyanun ila rawi, kada membaca oleh orang yang haus, melainkan di apa juga itu, apa orang yang berkata dipuasakan, orang minum yang sampai puas seperti itu. Wala uryanun ila kusi, kada membaca oleh orang yang kada isi pakaian, melainkan di apa namanya di pakaiannya. Wala masjunun ila surih, kada membaca akan dia oleh orang yang di dalam penjara, melainkan dibebaskan. Wala azibun ila zuwij ila tazawwaj, dan kada membaca oleh orang yang bujang. Lelaki itu kada kawin bujang juga lah. Nah, itu kada membaca oleh orang ini, melainkan kawin. Wala musafirun ila uin, kada membaca oleh orang yang musafir yang memerlukan bantuan, itu melainkan ditolong. Wala dzu dhallatin ila wajadaha, dan kada membaca akan dia oleh orang yang mempunyai sesuatu yang kehilangan, melainkan didapatnya hartanya, kendaraannya, apakah, melainkan dikembalikan. Di dalam riwayat lain, man qara'a Yasin andal maut au quri'a alaih, barang siapa membaca surah Yasin ketika hendak meninggal dunia, berarti sampai mana tuh sadar benar orangnya lah. Baca Yasin hendak mati, baca surah Yasin kan sadar benar orangnya. Atau dibacakan orang atasnya, anzalallahu bi'adadi kulli harfin minha asyratun minal malaikati, Allah turunkan dengan jumlah huruf, tiap-tiap huruf daripadanya hitung aja berapa jumlahnya. Ayatnya 83, hitungnya berapa hurufnya. Kalaunya 1000, setiap satu huruf itu Allah turunkan 10. Jadi kalau hurufnya 1000 huruf, berarti 10.000 yang diturunkan Allah kepada malaikat. Kenapa malaikat itu turun? Yaqifuna baina yaday, kena coba dia di hadapan, baru berhenti di hadapan orang itu, yusalluna alaihi, kemudian memintakan rahmat lawan orang yang sakarat, wa yastaghfiruna lahu, kemudian memintakan ampun baginya, wa yashhaduna janazatahu, kemudian menyaksikan jenazah itu. Artinya apa? Sampai orang itu kena dikafani, sampai disembahyangkan, sampai dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ada beberapa minggu yang lewat itu ulun dapatkan lewat CD, itu ketika bagi orang yang membaca, bukan bagi orang yang dibacakan. Bagi orang yang membacakan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk mengambil air dalam telaga. Kemudian diminum makan lawan orang itu tadi, lawan orang yang hendak meninggal dunia, kemudian dibukakan antaranya itu, hijab di antaranya itu lawan surga, melihat lalu keluar. Nah, itu di antara pengaruhnya, kelebihan daripada surah Yasin. Nah, ayat yang dihitung daripada pertama ayat itu adalah Yasin. Yasin dianggap ayat di setiap surah itu Bismillahirrahmanirrahim, itu tabarrukan. Tabarrukan, maksudnya kalau kita melihat ya Bismillahirrahmanirrahim itu ada huruf 1 yang ada setelah Yasin, melainkan suratul Fatihah.
melainkan suratul Fatihah. Jadi kalau diperhitungkan seperti itu, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 kali, hanya 2 kali yang diperhitungkan sebagai ayat. Di awal surat Al-Fatihah lawan surat An-Naml ayat 30 berapa 31. Dia pengarangnya diandaki oleh para ulama itu tabarukan, karena dalam hadis kullu amrin la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Tiap-tiap perkara itu yang kada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akhta itu jadi kita tuh berkatnya kada berlebihan, adalah kada berlebihan. Itu kita sudah mengerti aja tentang itu, dan kita jelaskan juga tentang Yasin. Yasin. Nah, Yasin itu beberapa ulama memadahkan, di antaranya itu memadahkan bahwasanya Yasin itu adalah salah satu daripada nama Allah. Salah satu daripada nama Allah. Ada ulama memadahkan sesuai karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Yasin itu adalah ngaran sidin. Dalam hadis innallaha sammani fil Quran bi 7 asma. Allah Ta'ala mengarani aku di dalam Al-Quran itu dengan 7 nama. Artinya ada nama Nabi di dalam Al-Quran itu adalah 7. Artinya nama sidin yang jelas-jelas lah. Hal di dalam situ ada, cuma kada secara seperti yang dipadahkan sidin 7 tadi. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Yasin, yang ketiga Toha, yang keempat Yasin, yang kelima Al-Muddathir, yang keenam Al-Muzammil, Al-Muddathir, Muzammil, kemudian Abdullah. Tunggaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilihat dari seperti ini, Yasin itu adalah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ulama mengedahkan bahwasanya Yasin itu adalah memang nama surah di dalam Al-Quran. Nah, yang kita hendak ketahui dan perlu diketahui bahwasanya Yasin itu adalah 2 huruf daripada huruf nuraniyah. Huruf nuraniyah. Berapa huruf nuraniyah? Ada berapa pada sulam? Ada 14 huruf abjad, itu ada 28. Nah, separuhnya itu disebutkan dengan huruf nuraniyah. Huruf nuraniyah ialah huruful muqatta'ah fi awailis suwar. Itu huruf yang terputus di awal-awal surah, seperti alif lam mim ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf yasin toha nun dan yang lain-lain. Itu jumlahnya kalau kita lihat itu ada 11 di antara yang 14 itu, 11 di antara yang 14 itu adalah Ismul A'zam. Adalah Ismul A'zam. Ismul A'zam itu yang ijadu'i ajab. Apabila seseorang berdoa dengan doa itu spontan dikabulkan Tuhan. Seperti orang yang membaca Dairatul Ihatah, itu ada disebutkan di dalam amaliyah jariyah, itu gabulnya seperti Ismul A'zam. Ada lagi yang disebutkan dengan Miftahul Qutbaniyah. Miftahul Qutbaniyah itu salah satu suara, itu kunci untuk mendapatkan makam kutub. Makam kutub itu membacanya dengan jumlah itu sangat dirahasiakan oleh Syekh, karena itu kada didapat, yang kada ada yang memberinya itu kecuali orang yang isi pangkat kutub, kada kau dimintai ijazat. Jadi orang yang memberi itu atas amar dari atas.
perintahkan dari atas. Nah itu kalau orang mengamalkan dalam masa 11 hari dengan jumlah sekian-sekian, belum kita disebutkan, itu sekalipun 1000 hajat, ya kah? Itu sekalipun 1000 hajat yang dipintanya itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang yang diberikan itu kada sawat minta, hatinya aja bergerak. Hatinya itu, hati orang itu bergerak, itu sudah diberikan oleh Allah Taala. Oleh karenanya ulun dapatkan di dalam salah satu kitab itu ketika awail suar itu adalah nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidina Ali memohon kepada Allah dengan menyebut ya kaf ha ya ain sad ya hamim ain sin qaf. Itu Sidin menyebutnya, Sidin berdoa karena Sidin meyakini bahwasanya itu adalah nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis banyak mengisahkan. Oleh karena ini terlalu rumit untuk mendapatkannya, kita ambil aja zahir daripada zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejim menceritakan di antara ketika salah seorang berdoa, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, bahwasanya hamba memohon dengan ini, lalu menyebutkan dan setelah menyebutkan doa itu tadi, lalu Rasulullah menakani, tahukah dia Sidin dengan apa orang tadi itu berdoa? Jadi jadi sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ia adalah berdoa dengan nama Allah yang apabila ia meminta dikabulkan. Maksudnya Ismul Azam. Nah itu disebutkan di dalam doa itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ada lagi Rasulullah menjelaskan di antara sahabat bahwasanya Ismul Azam di thalathati suwar. Ismul Azam itu di dalam 3 surah. Di dalam 3 surah. Nah, itu sih dijelaskan. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, yang kedua di dalam surah Ali Imran, yang ketiganya di dalam surah Thaha. Nah, di situ Sidin kadang menyebutkan surah Al-Baqarah ada 286 ayat, surah Ali Imran ada 200, kemudian surah Thaha sekian. Apakah yang seluruhnya itu Ismul Azam ataukah ada yang di dalam itu dan ada di dalam ayat di dalam surah-surah yang lain? Dan ternyata itu dicari oleh para ulama-ulama, maka mereka ketemukan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di dalam surah Ali Imran Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di dalam surah Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan ini ada di dalam surah lain. Lalu mereka yakinkan bahwasanya Al-Hayyul Qayyum itu adalah bahagian daripada Ismul Azam. Nah, sekalipun kandungan daripada kandungannya itu hurufnya kada yang seperti dijelaskan oleh para ulama, itu ada 11 huruf, namun maknanya dan bagian huruf itu ada di situ. Maknanya Al-Hayyu itu yang hidup lah, yang maha hidup. Al-Qayyum itu yang mentadbirkan. Biar kita itu berdiri sendiri maknanya yang mentadbirkan akan urusan-urusan makhluknya. Jadi semesta alam ini ada gitu dengan zat yang Al-Hayy, yang hidup. Al-Qayyum itu semuanya itu ditadbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga
Syekh radhiyallahu taala anhu itu karena sudah ditemukan sih diberikan kepada apa namanya kepada murid-murid sidin ya kadang mendapatkan bahagian daripada itu sudah masukkan di dalam kunci kan ada di situ Al-Hayyul Qayyum yang dibaca 1000 kali, kemudian ada doanya Allahumma ya man musibat apa tuh seterusnya ada doa seperti itu ya kan ada 1000 dibaca ya Hayyul Qayyum baca pagi aja baca. Alhasil kesemua yang dijelaskan oleh para ulama itu benar, sekalipun kelihatannya hanya huruf dan kita kadang mengetahui apa makna daripada huruf, karena ulama sendiri setiap ada huruf muqatta'ah itu mesti beliau itu menjawab Allahu a'lamu bi muradih, Allah yang tahu lawan maksudnya apa maksud daripada itu. Nah jadi mau kada mau kita harus mengimani, harus percaya lawan kandungan itu sama untuk keperluan kita atau karena memang kita hendak komunikasi lawan Allah. Dan kita kadang hanya seperti kayak orang, sebahagian orang yang datang kepada dokter itu di saat-saat perlu kan gitu. Kalau orang datang ke dokter saat-saat perlu sudah keperluannya selesai ya assalamualaikum insyaallah tahun ini kita ketemu lagi. Kecuali ketika orang itu ada perlu lagi ya. Nah guru-guru pun kadang-kadang seperti itu. Lawan jiran-jiran tetangga berumuran kada pernah bertemu muka pada jiran. Tapi ketika mendesak memerlukan sesuatu mana mukanya. Setelah selesai assalamualaikum. Kada dikisahnya lagi. Ya kan? Nah kita lawan Allah Ta'ala kan seperti itu. Kita menyebut Allah Ta'ala bukan karena waktu kita perlu. Kalau kita menyebut Al-Hayyul Qayyum itu memang sifat sidin. Kita menyebut nama-nama Allah yang baik keseluruhan yang ada dalam Asmaul Husna atau yang kita baca La ilaha illallah itu bukan karena apa-apa, karena hendak bersyukur. Gitu kalau saya jadi pelajari ya kan? Nah orang bersyukur itu karenanya senang Allah Ta'ala banyak sudah memberikan limpahan-limpahan, lalu Allah Ta'ala itu adalah yang paling pantas untuk dicintai. Orang kada akan senang insya Allah dibacanya 10.000 sehari, kalau dia kada senang kada nyaman apa menyebut sesuatu, menyebut nama yang hatinya aja kada senang. Kalau dia senang, hatinya senang itu setiap satu sebutan. Setiap satu sebutan yang disebut orang lain atau kita yang menyebutnya itu kan ada memberikan satu getaran-getaran di dalam hati. Ya? Jadi Ismul A'zam Tijani melajarkan Ismul A'zam itu bukan karena hendak dikabulkan doa. Bukan karena hendak, itu karena hendak beribadat lawan Allah. Sekalipun sesudahnya itu hanya berdoa, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya karena Allahumma inni ata'abbadu laka wa taqarrabu ilaika bi tilawati ismikal azim al-a'zam terus dibacanya ada yang lain ya daripada hendak mendekatkan diri lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengerti tentang itu berarti kita harus mengimani tentang bahwasanya ini adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan. Makanya dipadahkan 14 huruf. Makanya dipadahkan 14 huruf Ismul A'zam, tahuan kita bertahan bahwasanya Ismul A'zam. Tapi karena di dalamnya itu ada 3 yang lain yang kita kada tahu yang mana yang 3 yang lain Ismul A'zam itu tadi. Itu karena Allah Taala memang hendak memberikan kepada orang-orang yang tidak ada. Ulun minggu kemarin dapat SMS. Ulun ini biasa mengajar
Dan ulun sudah banyak mendapat izin untuk menyampaikan supaya kita tuh utuh dunia akhirat itu artinya kada tertinggali lah kita urusan dunia ini kada dengan mikirkan dunianya yang memikirkan kita, kada kita yang memikirkan dunianya yang memikirkan kita, ya kan? Jadi ulun anukan ulun sudah selawat Fatih salatan tabahulana saja rutinakan 489. Artinya ibarat kita begawi lawan Allah Ta'ala 2 jam kita begawi, ya kan? Ketimbang kita begawi 20 jam lah 2 jam aja begawi lawan Allah Ta'ala. Nah ini duduk ulun ya Allah lu bekerja lebih ini dibaca betul. Itu kelebihannya wajabat lahu futuhud dunya wal akhirah. Kada niscaya lagi wajib orang itu mendapatkan futuh dunia akhirat. Wajib mendapatkan futuh dunia akhirat. Sudah tahu ya, tentang masalah itu ya di apa namanya dirutinkan. Kenapa? Karena di dalam salawat Fatih itu kan ada salawat yang mengandung Ismul A'zam melainkan suratul Fatihah. Kan ada surah yang mengandung Ismul A'zam, sesurahan mengandung Ismul A'zam itu melainkan suratul Fatihah, dan ada salawat yang mengandung Ismul A'zam melainkan salawat Fatih. Makanya nyaman dibaca, orang kagum membaca dan sekali itu dibacanya sudah apa ya subhanallah. Orang kan hendak banyak-banyak dia mengesahkan julun kayak ini aja. Pertama munasabahnya Fatihatul Kitab lawan salawat Fatih itu munasabahnya itu sama pada 24 kalimat. Kemudian salawat yang dimulai dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama apa? Allah. Al-Azim kan nama Allah. Di antara keduanya ini adalah nama Nabi. Dan hakikat daripada Nabi, nama Nabi itu hakikat majaznya, hakikatnya itu adalah nama Allah. Fatih nama Nabi, Khatib nama Nabi, Nasir nama Nabi, Hadi nama Nabi, Al-Haq nama Nabi, Siratal Mustaqim nama Nabi. Ada salawat yang disebutkan langsung dengan salawat Fatih, itu kan nama Nabi Muhammad. Salawat Fatih itu salawat Nabi Muhammad. Kan lain salawat kamilah, salatan tunjina, salawat ini, salawat baik beratan salawat. Tapi kalau kita karyakan kandungan itu sampai terus terang ulun di Mekah tadi, karena ulun ini kekurangan ilmu pengetahuan. Syekh Idris sidin aku hendak datang ke Banjarmasin itu hendak menyampaikan rahasia salawat Fatih ini. Sidin hendak ke Banjar hendak memadahkan yang kandungan martabat yang ada di dalam salawat Fatih sampai din hari kiamat itu pada selesaikan menceritakan kandungan ada terus. Nah, alhamdulillah pengertian kita diberikan surah Yasin, kemudian kita diberikan ijazah, artinya kada seperti kita dahulu ya asal bacalah. Kemudian kita diberikan niat, sekarang kita diberikan pulang pengertian kandungan bahagian daripada kandungan. Kenapa jadi Yasin itu dijadikan Al-Quran? Kenapa jadi ayatul kursi itu disebutkan dengan Sayyidul Ain, artinya junjungan seluruh ayat. Apabila ada ayat-ayat di dalam surah itu merataan agung, maka yang paling agung ayat adalah apa? Adalah surah ayatul kursi. Kenapa ayatul kursi itu diterimanya kada di bumi? Seperti akhir suratul Baqarah yang 3 ayat Amanar Rasul itu pun kada diterima di bumi oleh Nabi, diterima di atas arasy. Kenapa jadi suratul Ikhlas disebutkan dengan suratul Quran? Nah, kandungan ini yang mau kada mau kita hendak mencari. Beberapa minggu yang lewat sudah kita ketahui bahwasanya ibadat itu ada 3 macam. Sebagaimana zikir itu pun ada 3 macam.
zikir lisan, itu zikir jinan, zikir lisan, zikir jinan, itu zikir bil arkan. Ibadat kan seperti kayak itu, dengan lisan, dengan anggota, kemudian dengan hati, ya kan? Kalau kita di dalam tijaniyah itu sekalipun pada zahirnya lisan kita yang membaca, tapi seluruh anggota kita itu dilibatkan untuk membaca juga. Yang dilibatkan itu artinya ketika membaca itu merasakan yang Allah Taala firmankan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, itu bukan hanya ketika di akhirat. Sekarang ini wa tukallimuna aydihim, tangannya itu untuk berzikir, batisnya untuk berzikir, telinganya untuk berzikir, matanya semuanya untuk berzikir. Di apa namanya, dikelola, digerakkan oleh jiwanya. Jadi untung ini kan keluar dari terjemahan daripada bahasa batin. Nah disitulah yang ketika orang mengerti, ketika dia merasakan jiwa